benar keluar hari ini. Peringkat berapa kamu? Peringkat 1 provinsi ya, ini banknya. Masya Allah ya, nilai biologinya sempurna. Hanya Bunda bangga sekali sama kamu. Universitas manapun akan membukakan pintu untuk kamu masuk fakultas kedokteran. Ya, Bunda, Fanya sudah memutuskan. Fanya nggak jadi masuk ke kedokteran. Fanya ingin jadi penulis. Jadi Fanya sudah daftar jurusan sastra melalui jalur SNMPTN. Ulangi lagi banyak. Ayah salah dengar. Fanya ingin jadi penulis ya. Fanya ingin nulis buku yang bisa menyentuh hati banyak orang. Menurut itu Rina, nanti kalau kamu besar mau jadi apa? Menjual kata-kata puitis yang tidak mengenyangkan perut. Ini bukan soal bodoh atau pinter ya. Ayah selalu mengatur cara berpakaian Fanya, apa yang harus Fanya makan, bahkan teman Fanya. Tapi untuk kali ini, untuk masa depan Fanya, biarkan Fanya saja memilih. Ayah melakukan ini untuk masa depan, nak. Teman-teman ayah anaknya kerja di dokter, pengacara, pengusaha sukses. Mau diletakkan di mana wajah ayah nanti kalau teman-teman ayah bilang anaknya kerja di mana? Di kamar menulis puisi. Fanya, ayah maunya ini masa depanmu yang stabil dan terarah. Tapi menurut siapa, Bun? Menurut ayah. Bunda lihat nggak Fanya setiap malam selalu menangis di atas buku biologi Fanya. Karena banyak benci setiap detiknya. Apakah harga diri ayah di depan teman-teman yang lebih penting dibanding kebahagiaan Fanya? Hah? Ya, karena harga diri itu di atas segalanya. Kalau kamu nggak bisa jadi yang terbaik di bidang pilihan ayah, kamu sama saja seperti kegagalan. Besok cabut pendaftaran itu atau jangan panggil aku ayah lagi. Fanya, makanlah sedikit. Bunda sudah memasakkan ayam kesukaanmu di dapur. Ayam itu tidak akan menghilangkan rasa sesak di dadaku, Bun. Bunda bilang Bunda sayang Fanya, tapi Bunda tidak pernah membela Fanya di hadapan ayah. Fanya, ayahnya memang keras, tapi dia kepala keluarga. Dia bukan kepala keluarga, Bun. Dia seorang diktator. Kamar ini bagaikan sel penjara buat Fanya. Bunda lihat, ayah bahkan membakar semua novel yang Fanya simpan di meja belajar Fanya. Apa? Ayahmu keterlaluan. Lambat, Bun. Ayah berhasil menemui Fanya yang asli hari ini. Bunda akan melihat Fanya yang baru besok. Fanya yang kuliah di kedokteran, Fanya yang pakai jas putih. Semua yang ayah mau kan? Jangan jadi pemalas. Dengar itu, Bun. Dia sudah memanggil budaknya. Sampaikan pada ayah, dia menang. Dia sudah mendapatkan keinginannya, tapi dia berhasil kehilangan anaknya selamanya. Ya, apa kamu tidak merasa ada yang hilang? Sekarang hanya sudah jadi dokter seperti apa yang kamu minta. Dia sudah sukses, gajinya juga besar. Rumah sakit juga menghormatinya. Apakah itu yang kita mau? Tapi dia jarang pulang dan berubah seperti orang asing. Kita punya seorang dokter, tapi kita kehilangan seorang anak. Nih, buku buat ayah. Apa ini? Laporan rumah sakitmu? Bukan. Itu buku yang baru saja terbit. Penulisnya menggunakan nama samaran. Tapi isinya tentang seorang gadis yang jiwanya dibakar oleh misi orang tuanya. Gadis itu akhirnya menyerah menjadi apa yang ayahnya inginkan. Tapi di dalamnya dia sudah mati. Dokter yang berdiri di depan ayah ini hanya tubuh tanpa nyawa. Sudah, saya mau pergi dulu. Ada jadwal operasi. Apa yang ingin dia tidak susah seperti aku dulu? Apakah ini yang kita mau? Terkadang kita terlalu sibuk menyiapkan masa depan untuk anak, sehingga kita lupa memberinya kebebasan.
Fanya? Fanya tidak lama. Fanya habis ini mau pergi keluar kota. Nih, untuk ayah. Ini bukan untuk Fanya, tapi ini untuk ayah. Kalau suatu saat ayah ingin menulis, buatlah penghargaan, tapi tentang ketakutan ayah sendiri. Ayo, tidak tahu dalam menulis. Tidak apa-apa. Dulu ayah juga tidak tahu cara menjadi ayah, tapi ayah belajar dengan cara ayah sendiri. Mulai malam ini, ayah tidak akan lagi mengurus hidup orang selain hidup ayah sendiri. Terima kasih sudah membiarkan aku pergi. Ada lomba di makan lawang kalau mati ya kalah. Udah. Di jiwanya dia sudah mati. Ini